Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kita pada kesempatan pagi hari ini yang cukup cerah. Dan tak lupa pula kita mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin lagi sakit, semoga lekas sembuh, dan yang lagi mencari pekerjaan, mencari rezeki, mudah-mudahan dimudahkan. Oke teman-teman, kita kembali lagi di farm SIKK ya, tempatnya sayur organik. Mohon maaf juga karena baru bisa membuat video. 1 minggu terakhir ini ada kegiatan penilaian akhir tahun di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Oke, pada kesempatan hari ini seperti teman-teman lihat ini sudah ada timun, buah timun ya. Oke, jadi nama daripada ini adalah biasa disebut juga timun, mentimun, ketimun, atau biasa dalam bahasa ilmiahnya dikenal sebagai Cucumis sativah gitu. Dan biasanya timun ini biasa dijadikan sebagai lalapan maupun dijadikan sebagai acar, sebagai sayur, ataupun dibuat sebagai salad gitu untuk topping dan sebagainya. Dan timun ini sendiri banyak mengandung air teman-teman, itu kurang lebih 96% itu adalah air, sehingga ketika kita mengkonsumsinya itu rasanya segar kali gitu. Dan timun sendiri itu banyak sekali manfaatnya teman, bagi kesehatan maupun bagi kecantikan, karena timun ini banyak mengandung vitamin A, B, C, dan banyak mengandung mineral seperti magnesium, kalium. Penelitian membuktikan timun ini memiliki banyak sekali manfaat teman-teman, seperti anti diabetes, aktivitas antioksidan, aksi pembersih racun, serta bisa juga efek menenangkan terhadap iritasi kulit dan dapat mencegah sembelit teman-teman. Cara mengkonsumsi timun ini sebaiknya dikonsumsi dengan kulitnya teman-teman, karena di kulitnya ini banyak mengandung serat dan vitamin yang banyak terkandung di dalam kulit timun. Jadi kita mengkonsumsinya kulitnya, tidak usah dikupas seperti itu, sehingga kita membuat acar pun itu dengan kulit. Adapun manfaat dari timun sendiri ini sangat banyak sekali teman-teman, memiliki nutrisi yang tinggi karena timun itu sendiri terdiri dari vitamin A, B, C, dan banyak mengandung kalium teman-teman. Dan timun juga ini dapat meningkatkan kesehatan tulang karena dengan didominasi vitamin K yang merupakan kunci daripada untuk menjaga kesehatan tulang, dan dapat juga ya mencegah untuk osteoporosis di masa tua seperti itu. Jadi termasuk patah tulang karena banyak mengandung kalium seperti ini. Juga itu mendukung kesehatan jantung itu, karena timun itu dapat menurunkan tekanan darah serta mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Timun juga ini bermanfaat sebagai melindungi otak dari penyakit neurologis, yaitu karena timun itu memiliki yang namanya zat antiinflamasi yang biasa disebut zat pisetin yang biasa kita temukan pada anggur. Seperti berikutnya, timun juga dapat mendukung hidrasi karena timun ini terdiri dari 96% itu adalah air, sehingga kita bisa terhindar dari dehidrasi. Timun juga dapat menurunkan gula darah, dan timun juga bisa melawan peradangan dalam tubuh dan mengurangi resiko kanker. Jadi sangat baik sekali. Bisa dibuat untuk kosmetik dan bisa mengurangi iritasi kulit juga, termasuk jerawat juga bisa. Juga bisa mempertahankan berat ideal teman-teman, karena timun ini rendah kalori dan kaya akan serat. Jadi yang lagi program diet ini sangat baik untuk dikonsumsi sebagai sumber nutrisi dan rendah kalori. Timun juga bisa mengurangi bau mulut yang disebabkan oleh bakteri, karena timun dapat meningkatkan produktivitas air liur, sehingga dapat membantu menghilangkan bakteri itu sendiri. Oke teman-teman, dan timun seperti ini biasanya kita panen itu setelah tanam itu
kurang lebih 75 sampai 85 hari setelah semai dan berbuah itu kita udah siap panen. Dan ciri-ciri timun yang siap panen itu warnanya itu dari ujung sampai sini itu sudah mulai merata seperti ini, dan ukurannya sudah mencapai ukuran maksimal. Dan usahakan kalau untuk konsumsi itu jangan sampai sudah tua gitu. Sebelum tua kita sudah bisa panen, dan ukuran seperti ini sangat ideal. Dan perbedaan ada di kebun kita itu adalah timun organik teman-teman, sehingga untuk mengkonsumsinya sangat baik sekali karena residu kimia itu sama sekali tidak ada. Di-nya penggunaan pupuk kimia anorganik, sehingga ketika dikonsumsi ini sangat baik karena tidak menimbulkan efek yang residu kimia dalam penggunaan pupuk anorganik gitu seperti ini. Karena kita gunakan semua adalah pupuk organik yang kita produksi sendiri, sehingga aman untuk konsumsi seperti ini. Jadi ini adalah timun organik yang ada di kebun kita. Dan hari ini kita insya Allah sudah siap panen seperti ini. Dan sebaiknya timun ini dipanen itu pada pagi hari, yaitu sekitar jam 6 sampai jam 9. Kalau mungkin kita memanennya agak lewat dari jam 9, maka usahakan timun itu langsung dimasukkan ke tempat yang teduh gitu, atau ke tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Karena kalau terkena sinar matahari langsung itu akan gampang mengkerut, sehingga ketika kita jual ke konsumen itu akan kurang baik seperti. Adapun cara memanennya cukup simpel sih, tinggal kita potong di sini teman-teman. Kita potong bisa menggunakan pisau atau gunting khusus untuk memanen ini. Karena kita adanya pisau, jadi kita langsung cara memanennya seperti apa seperti ini teman-teman. Tinggal kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini teman-teman, timun kita, timun organik, dan kita langsung simpan. Dan kita akan memanen timun-timun yang lain yang sudah siap panen teman-teman. Oke, ini belum siap panen, mungkin butuh 5 harian ya teman-teman. Itu belum siap juga, ini juga belum, masih kurang kecil. Ini seperti ini 2-3 hari lagi insya Allah sudah siap dipanen ya. Nih, cukup baik. Nih. Oh, ada yang lain nih. Ini dia hasil panen kita. Kita dapat sekitar 7 biji nih ya. Wah, cukup mungkin sekitar 3 kiloan ini. Lebih malahan seperti ini. Cukup maksimal ukurannya. Ini adalah timun cukup maksimal ukurannya teman-teman. Timun organik kita. Dan cukup besar buahnya ya. Dan ini sangat baik untuk dikonsumsi, khususnya penggemar sayur organik. Kita panen kemanginya juga teman-teman, buat lalapan. Ini kemanginya ditanam, dicampur sama kacang tanah seperti ini teman-teman. Ini sudah siap kemangi sebagai buat untuk lalapan ya, sambal dan sebagainya. Ini cukup subur kemanginya. Kita potong ya teman-teman. Sebenarnya kalau tidak cepat dipanen nanti keluar bunganya nih teman-teman, sudah mulai keluar bunga. Jadi harus dipotong supaya dia berkembang. Kita potongnya sini teman-teman, potong. Buat supaya kita potong ini biar bertunas lagi teman-teman. Nah, kita potong atasnya. Nah, nanti akan ini udah siap. Untuk buat lalapan. Ini kemangi organik juga, enggak, sayuran kita ini enggak ada yang pakai pestisida, anorganik ya, pupuk anorganik. Ini teman-teman, kemanginya udah siap. Kita potong. Kalau kita tidak potong nanti akan keluar bunganya dan tidak berproduksi lagi, dia akan fokus ke bunga untuk pembentukan biji. Potong aja gini. Oke, ini bisa kita simpan sebagai lalapan ya, atau buat sambal. Alhamdulillah hasil panen kita hari ini
pagi ini. Ada timun, ada kacang panjang dan kemangi. Ini adalah insya Allah sayur organik dan tidak mempunyai efek residu kimia anorganik, sehingga ketika dikonsumsi aman. Jadi bagi teman-teman penggemar sayur organik, ini sangat baik sekali untuk dikonsumsi.